Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pino Aryani, NIM 1930 2012 30. Saya dari PGMI 06 angkatan 2019. Saya berkuliah di Universitas UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah adik-adik, di sini sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Marilah kita mengangkat kedua tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen kalian ya. Oke, berarti kita semuanya hadir semua ya. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran pada hari ini yang bertema tentang bentuk dan fungsi tubuh tumbuhan. Ada yang tahu apa itu? Di sini siapa yang suka wortel atau pernahkah kalian makan sayur bayam? Tahukah kalian wortel yang kalian makan itu adalah bagian akar tumbuhan dan bayam adalah bagian daunnya. Setiap tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang berbeda. Tahukah kalian anak-anak apa saja bagian-bagian pada tumbuhan itu dan apa sajakah fungsi dari setiap bagiannya? Apakah fungsi sama antara satu organ tubuhan yang sama dengan yang lain? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama. Apakah kalian tahu apa itu bagian-bagian tumbuhan? Enggak? Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu bagian-bagian tumbuhan. Bentuk tubuh beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tumbuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuhan. Akar umumnya tumbuh ke bawah ke tanah searah gaya gravitasi bumi. Akar juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Akar juga terdiri dari akar tugang dan akar serabut. Yang kedua yaitu ada batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Umumnya batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Batang merupakan bagian tanaman tempat luar dan mempelnya, bagian daun, bunga, dan buah. Beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu dan beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu, yang beberapa jenis yang lainnya tidak. Batang juga ada dua macam, yaitu batang dikotil dan batang monokotil.
Yang ketiga yaitu daun. Daun itu umumnya daun berawal hijau. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Daun tumbuhan menempel pada batang pohon. Daun juga yang sempurna memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Yaitu pelepah ini merupakan pangkal dari tangkai daun yang membentuk pipih dan melebar. Gunanya sebagai penopang tangkai daun dan helai daun. Tangkai daun berfungsi untuk menghubungkan pelepah dengan helai daun. Tangkai berguna sebagai alat untuk menjauhkan daun dari helai daun lainnya agar mendapatkan sinar matahari. Yang terakhir yaitu helai. Daun adalah bagian daun yang berguna untuk menerima cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Pada bagian ini terdapat sinar zat hijau daun yang disebut klorofil. Di dalam klorofil inilah proses memasak makanan dengan bantuan sinar matahari berlangsung. Proses pembuatan makanan oleh daun dengan bantuan sinar matahari disebut proses fotosintesis. Yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Bunga yang sempurna memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Ada tangkai, ada dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik. Nah, yang kelima yaitu buah. Buah adalah adanya banyak sekali buah di sekitar kita, baik itu kesehatan. Buah adalah bagian tumbuh yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah bagian tanaman berguna melindungi biji. Nah, dan ada juga fungsi tumbuhan. Yang pertama yaitu fungsi akar, yaitu menyerap air dan zat hara dari tanaman. Yang kedua yaitu menunjang berdirinya tumbuhan, menyiapkan cadangan makanan. Dan ada juga fungsi batang, yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, menyiapkan cadangan makanan, jalur translokasi zat, penyangkul tumbuh-tumbuhan. Fungsi daun yaitu tempat terjadinya proses memasak makanan, fotosintesis. Tempat penyerapan air, alat pernapasan pada tumbuhan, sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ada juga fungsi bunga. Bagian tumbuhan bunga berguna sebagai organ perkembangan biakan. Dengan adanya benang sari putik, bunga mengalami penyembukan hingga akhirnya menghasilkan biji. Biji inilah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain itu, bunga dapat mempercantik tumbuh sehingga dapat menarik serangga dan manusia. Yaitu fungsi buah. Fungsi buah, ternyata buah berguna bagi semua makhluk hidup. Bagi tumbuhan, buah berguna untuk melindungi biji, bagi manusia dan hewan. Buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan pada hari ini? Oke, sudah. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Baiklah, Ibu akan tutup pelajaran pada hari ini dengan sebelum kita pulang pada hari ini, kita baca doa dulu ya.
Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri inna insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati watawassaw bil haq watawassaw bil sob. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, ibu akhiri ya pelajar pada hari ini. Assalamualaikum.